Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah dalam ibadah minggu kelima ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami agar setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah bagi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang
Karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama,
Tuhan Yesus dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau Tuhanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Engkau selalu memegang kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Mari saudara sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama katakan dengan lembut. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah setiap firman yang disampaikan agar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Minggu kelima ini di bulan Agustus. Sudah tidak terasa, kita sudah sebentar lagi bulan depan masuk ke bulan September. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita rendahkan hati kita berdoa, kita menundukkan kepala. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, khususnya untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Agustus tahun 2020 ini Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegerakan Roh Kudus yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Urapi kami pagi hari ini ya Roh Kudus, ambil alih roh, jiwa dan tubuh kami. Untuk hamba khususnya, juga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, kami masih beribadah secara online. Tuhan juga memberkati untuk hamba-hamba-Mu yang ada di studio,
kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan pengurapan khusus. Akan roh hikmat pewahyuan dalam pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi. Sehingga firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar, bertumbuh dengan kuat dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Buah yang masak di hadapan-Mu. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Sehingga ada satu terobosan perubahan yang terjadi dalam paradigma kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai perspektif Kristus, Christ perspektif atau sudut pandang daripada Kristus. Setiap orang dalam setiap kehidupannya punya sudut pandang masing-masing. Tapi kita pagi hari ini mau belajar dari sudut pandang Bapa di sorga. Karena kalau sudut pandang saya dengan sudut pandang Anda, kita semua pasti berbeda-beda. Ada sudut pandang yang berlainan secara horizontal. Tapi kalau sudut pandang Kristus secara vertikal, maka satu sudut pandangnya. Dan ini pasti benar. Nah, saudara, apa yang menjadi syarat kondisi agar kita memiliki perspektif Kristus? Yaitu kita harus memiliki hati yang baru. Nanti kita akan lihat ya, dari 4 ayat bahkan nanti sampai ayat ke-15. Saudara dan saya harus dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus, memiliki hati Kristus, hati yang baru. Setelah itu baru pikiran, perasaan, perkataan, kehendak kita berubah menjadi pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Filipi 2 ayat 1-5. Tidak lagi mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan semua orang. Kehendak Kristus mau menyelamatkan semua orang, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, itu jiwa ya dari Kristus. Kemudian baru yang ketiga, kita harus memiliki panca indera dari Kristus. Mata kita sudut pandangnya terbatas, paling banter berapa jauh sih? Ya berapa 100-200 meter, saudara udah blur. Tapi kalau panca indera Kristus itu terus lihat ke depan yang tanpa batas. Nah, kita akan lihat setelah itu saudara akan memiliki sudut pandang yang baru, sudut pandang Kristus. Di ayat pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama, jadi kita mengalami kebangkitan kelahiran baru bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Suruh cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti bicara perkara sorga, rohani terlebih dahulu. Cari dulu kerajaan Tuhan dan apa? Kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Beberapa waktu belum lama ini saya ada dialog dengan beberapa anak-anak Tuhan. Hidup saya harus sukses, hidup saya harus sukses, hidup saya harus berhasil. Saya bilang, salah. Kok salah? Kenapa Anda punya ambisi, visi hidup berhasil? Visi kita cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, menjadi seperti Kristus. Maka semua akan ditambahkan. Maka semua itu bicara tentang keberhasilan. Berkat secara rohani, jasmani, kesehatan, secara materi, itu Tuhan kasih. Jadi bonusnya saja. Bukan itu yang menjadi target. Keberhasilan, kesuksesan dalam hidup saudara dan saya, kalau itu yang menjadi target saudara,
itu perspektif dunia. Terbalik dengan perspektif Kristus. Ya. Sekarang gampangnya begini saja. Bumi sama sorga, duluan mana adanya? Pasti sorga. Baru Tuhan menciptakan semua alam semesta ini. Baru bumi diciptakan. Sorga dulu. Nah kalau saudara cari buminya dulu, dunianya dulu, saudara terbalik posisinya. Sudah gak akanlah punya perspektif Kristus. Ya, saudara harus mengejar perkara yang di atas. Di atas nanti di sorga, di bumi seperti di dalam sorga nanti turun itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada kebaikan, ada kemurahan. Itu yang harus dikejar, saudara. Kekayaan secara rohani, bukan kekayaan secara materi. Keberhasilan S1, S2, S3 baik, itu sebagai bonus aja. Ya, jadi kita harus targetnya adalah Kristus, targetnya adalah sorga. Ya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian di sini dikatakan ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wow, ngeroh banget. Enggak, saudara, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi ini orang semua berkompetisi. Semua masing-masing pengen menang sendiri. Tapi kalau kita selalu berpikir yang di sorga, di situ ada yang namanya kebersamaan. Unity, saling bertolong-tolongan, saling membantu. Lanjut di ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Saya ulangi poin yang ketiga. Di ayat ketiga ini dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Jadi kita nih manusia jasmani kita, ya, semakin lama ya tentu semakin tua kan semakin nggak ada berdayanya. Manusia daging kita, tapi manusia roh kita terus menerus menjadi lebih sempurna. Ya, Kristus yang bertambah-tambah, kita berkurang-kurang. Itu kalau pikirkan perkara yang di atas. Lalu yang keempat, di poin keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Jadi pasti nanti, ya pasti yang namanya rapture itu pasti. Kalau kita pikirkan perkara yang di atas. Ya. Nah, saya lanjutkan di ayat kelima. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat itu bicara hidup yang tidak kudus. Kenapa kita punya nafsu, kita punya ambisi, ya, untuk menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Saudara bayangin ya, contoh aja Salomo. Salomo itu dia tidak cari loh kekayaan, padahal dia minta hikmat dari Tuhan. Itu udah benar loh. Begitu ditambahkan dia belum siap, hancurlah hidupnya dia. Ya, bayangin nih, orang yang minta pertama sama Tuhan, minta emas perak, enggak, dia minta hikmat yang dari Tuhan untuk bisa menimbang, ya, untuk bisa mengadakan perbedaan antara apa yang namanya kalau ada kasus dia bisa memutuskan secara benar, secara adil. Jadi bayangkan di situ, saudara, Salomo saja yang tanda kutip mintanya benar, ya, dia belum dewasa, ya, dia tidak lagi berpikir untuk kepentingan perkara di atas, tapi perkara-perkara yang bersifat dunia, akhirnya hancur. Walaupun pada akhirnya dia bertobat. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya.
Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, jangan saling mendustai. Jadi kalau orang tukang dusta, berarti manusia lama dia masih dominan. Dia lebih dikuasai oleh manusia lama dia. Ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Gambarannya begini saudara, waktu saudara dan saya lahir baru, ya begini, posisi manusia lama kita dulu dominan 100%, manusia baru kita 0%. Begitu kita dilahirkan baru oleh air dan roh, maka dia naik, ya 10% misalnya. Dari atas yang 100 turun ke 90. Nah saudara rajin doa, rajin memuji, rajin baca firman Tuhan, ya, persekutuan, saudara rajin melayani, dia naik. Naik dari 20, 30, 40, 50. Nah waktu di titik begini saja saudara, ini masih dangerous. Ya, karena satu waktu kita mungkin malas, saudara jenuh baca firman, saudara ada masalah, lebih fokus kepada masalah bukan kepada Tuhannya, bukan perkara yang di atasnya. Ya, karena apa? Belum dapat perspektif Kristus. Saudara belum menjadi dewasa penuh, tidak mengejar kebenarannya. Truk bisa turun langsung, lebih dominan lagi kembali. Kok kenapa? Anjing kembali ke muntahnya, babi balik lagi ke kubangannya. Ya, dulu kita preman, jadi balik preman lagi. Dulu kita penipu, kita jadi balik penipu lagi. Dulu kita, penjudi, kita balik lagi penjudi. Berarti kan manusia daging kita lebih dominan lagi. Dia naik lagi saudara. Makanya terus-menerus harus diperbaharui. Naik. Sampai manusia rohani kita 80, manusia daging kita berarti 20. Ini udah susah nih. Kalau udah begini. Dia turun juga 10, trek. Ini masih dominan manusia rohnya. Manusia dagingnya tetap kalah dia. Cepat saudara untuk bertobat kembali. 7 kali orang benar akan jatuh, tapi tangan Tuhan akan menopang dia. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan terus-menerus dengan sengaja. Berarti itu kita melecehkan pengorbanan Kristus. Kita nggak sungguh-sungguh dalam Kristus. Ya, saya lanjutkan lagi. Ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, nanti saya tutup di ayat yang ke-15 ya. Di sini dikatakan apa? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dikuduskan dan dikasih, kenakanlah belas kasihan. Kenakan apa dulu? Belas kasihan. Kemudian apa? Kemurahan. Setelah ada belas kasihan, saudara selalu melihat orang tuh timbulnya belas kasihan. Adanya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, saling mengampuni. Jangan malah menghakimi orang terus-menerus. Dia pendeta, dia jatuh. Saudara, kita pun bisa jatuh. Ya, udahlah, jangan melihat orang lain punya kekurangan. Lebih baik kita memeriksa diri kita sendiri, introspeksi. Orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, dia lahir baru, dia menjadi dewasa dalam Kristus, dan dia memiliki perspektif Kristus, dia akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Ya, dulu saya penjahat, saya diampuni, saya banyak melakukan kesalahan. Nah kalau ada orang yang salah sama saya tinggal ngaca aja. Nah, kejahatan dia belum seberapa dibandingin kejahatan sama saya terhadap Tuhan, terhadap sesama. Kenapa kita nggak bisa ampunin?
Tetapi dia ulangi lagi. Itu urusan dia nanti sama Tuhan, bukan urusan kita. Ya, berarti saudara tidak menghakimi. Saudara tidak akan menghakimi. Bulu yang terurai tidak akan dipatahkan. Sumur yang berasap tidak akan dipadamkan. Itu perspektif Kristus. Itu sudut pandang Kristus. Sampai aku membuat hukum itu menang. Artinya tunggu tanggal mainnya. Dikasih, difur sama Tuhan. Ayo bertobat. 7 kali orang benar akan jatuh. Tapi kalau sampai berkali-kali lagi 8 kali, gak disebut 8 kan? Gak disebut 9. Artinya kalau dengan sengaja itu urusan dia sama Tuhan. Saudara gak usah marah. Kita gak usah marah. Justru diampuni kesalahan dia. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepada kamu. Banyak orang sekarang kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta. Emang siapa kita mesti kepahitan-kepahitan? Emang kita gak pernah berbuat kesalahan? Ya, sebaiknya kalau memang dia salah ya tegur. Kalau dia mau berubah, syukur, puji Tuhan. Enggak mau ya urusan dia sama Tuhan. Saudara doakan saja. Kalau bisa kita tutupin, bantu dia untuk dia bisa berubah. Jangan kita bilang, udah gak ada harapan deh. Berarti kita udah menghakimi. Ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakan kasih untuk mengikat. Hendaklah ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi yang memerintah dalam hati kita adalah damai sejahtera Kristus. Patokannya adalah damai sejahtera Kristus yang akan memerintah. Bukan uang saudara, bukan kedudukan saudara, tapi damai sejahtera Kristus. Itu yang memelihara kehidupan saudara, yang akan memerintah. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus. Unity the body of Christ. Dan bersyukurlah. Haleluya. Waktu saudara sudah dapatin ini, saudara akan melihat segala sesuatu begitu clear. Kita selalu melihatnya waktu Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ya, tinggal kita nih periksa aja diri kita. Kalau orang yang punya perspektif Kristus, dia lebih banyak introspeksi diri. Catat itu. Self correction. Periksa diri kita. Bukan periksa orang lain. Bukan urusan orang lain, urusan dia sama Tuhan. Kalau memang dia berhadapan dengan kita, kita bisa ingatkan, tegur dengan kasih. Puji Tuhan dia mau bertobat. Enggak, ya sudah doakan saja, urusan dia sama Tuhan. Bagian kita apa? Yang ngampunin aja. Ya, semua nanti juga ada waktunya. Kalau dia nggak mau bertobat juga gimana? Ya itu urusan dia sama Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh ada rasa gini. Nggak mungkin lah, nggak mungkin orang itu bertobat. Nah, berarti kita udah lebih dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya nggak mungkin. Itu kita udah menjatuhkan justifikasi, penghakiman. Nggak mungkin terus hidup. Nggak mungkin. Kepahitan, tawar hati. Berarti kita belum memiliki perspektif Kristus. Belum, saudara. Orang yang selalu melihat dari sisi negatif itu belum melihat dari perspektif Kristus. Kalau dia sudah punya sudut pandang Kristus dengan hatinya, hati baru, hati Kristus, pikirannya pikiran Kristus, perkataan Kristus, kehendaknya kehendak Kristus, panca inderanya juga dengan panca indera Kristus yang diurapi, maka saudara akan lihatnya positif, baik adanya. Jadi selalu positif, baik adanya. Saya akan tutup di kesimpulannya Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tadi kan suruh bersyukur, tentu bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tadi habis bersyukur, bersukacita, dan biarlah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Bukan pamer kebaikan, bukan maksudnya. Ya, orang-orang tahu orang itu murah hati, orang itu baik hatinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Jadi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Tadi kita diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Di sini dikatakan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi dipelihara dengan damai sejahtera Kristus hidup kita ini. Ya, karena hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya, di sini dikatakan jelas sekali, tadi saya ulangin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang memiliki perspektif Kristus, dia akan selalu melihat kepada kedatangan Kristus. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Ada orang yang bilang, dari dulu Tuhan datang, mana tuh? Ntar malam juga bisa datang, saudara. Berhenti jantung kita. Rip, itu Tuhan datang, Tuhan sudah dekat. Kita kan nggak tahu hidup kita. Syukur dikasih panjang umur sampai Tuhan Yesus datang, sangkakala dibunyikan kita naik rapture. Tapi kalau kita tidak tahu, mandek istilahnya rohaninya, bantet rohaninya, stuck, karena tidak memiliki perspektif Kristus. Padahal sudah punya hati Kristus nih, harusnya memiliki perspektif Kristus, punya jiwa Kristus, pikiran Kristus, perkataan Kristus, kehendak Kristus. Ya, panca inderanya juga panca indera Kristus. Bukan sudut pandang kita yang terbatas dengan ruang dan waktu. Seharusnya dia udah melihat dari segala sesuatu dari sudut pandang Kristus, dari sudut pandang firman Tuhan, visi Tuhan, misinya Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Orang yang sudah memiliki perspektif Kristus, cirinya berikutnya adalah tidak khawatir tentang apapun juga. Dia senantiasa mengucap syukur, dia senantiasa bersuka cita. Nggak ada kekhawatiran hidupnya, karena fokusnya sudah Kristus. Ya, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah. Ya, tidak lagi greedy, tidak lagi serakah hidupnya juga. Tidak hanya mikirin kepentingan diri sendiri, keluarga saya, diri saya, gereja saya. Ya. Seharusnya kita berpikir untuk semua orang. Karena Tuhan menghendaki semua orang supaya berbalik dan bertobat. Yang ada di pikiran dia, sudut pandangnya, yaitu jiwa. Udah pasti hidupnya menggenapi amanat agung, sudah pasti. Karena dia memiliki perspektif Kristus. Dia juga gak khawatir. Hari ini gak ada makanan, hari ini gak ada apa-apa, tenang aja. Burung di udara juga dipelihara. Burung di udara loh saudara. Bukan burung di dahan, burung di udara. Artinya waktu dia terbang. Nanti ini bicara berikutnya. Tuhan udah taruh dalam hati saya untuk berikutnya, barusan juga. Keep moving, tetap bergerak. Lihat dengan lockdown ini, begitu berhenti semua, mati semua. Ya, tapi itu next yang berikutnya. Kali ini kita harus memiliki perspektif Kristus. Yang mau, yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita minta sama Tuhan biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, diurapi sehingga kita memiliki sudut pandang Kristus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan secara konkret, secara jelas sudah menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya makin hari manusia roh kami makin diperbarui hari lepas hari. Kami sudah memiliki hati yang baru, yaitu hati Kristus. Kami memiliki jiwa yang baru, yaitu jiwa Kristus, pikiran Kristus, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Dan juga panca indera kami berubah menjadi panca indera Kristus. Kami tidak lagi terbatas dengan sudut pandang kami yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kami akan melihat segala sesuatu dari surga, dari Kristus. Kami akan melihat segala sesuatu patokannya adalah firman Kristus. Kami akan melihat segala sesuatu dari visi Tuhan, misinya Tuhan. Maka kami tidak akan khawatir tentang apapun. Kami tidak akan menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang kedagingan, yang menjadi orang yang egois. Tapi kami menjadi manusia Kristus, manusia yang diurapi oleh Roh Kudus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, biar mampukan kami, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami memiliki perspektif Kristus, sudut pandang Kristus. Tidak lagi mudah menghakimi orang, tidak lagi mudah tawar hati, pahit hati.
Tidak mungkin selalu. Karena pengalaman-pengalaman yang buruk justru kami melihat segala sesuatunya baik adanya. Menjadi satu bukan tantangan, bukan menjadi satu hambatan, tapi bagaimana kami bisa melewati semua ini, Tuhan Yesus. Karena kami memiliki perspektif Kristus. Terima kasih Bapak, urapi semua anak-anakmu, hamba-hambamu juga, dan setiap kami yang ada di studio, kiranya Tuhan mengurapi. Biar firman-Mu benar-benar mengubahkan setiap hati, jiwa kami, bahkan panca indera kami. Kami memiliki perspektif Kristus, sudut pandang Kristus, baik adanya. Kami pikirkan yang baik, yang benar, yang kudus, yang sedap didengar, tidak lagi yang negatif. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan mengurapi kami. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Biar kita boleh kembali ke aktivitas kita masing-masing sepanjang minggu ke depan ini. Dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di aula yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Haleluya.